Diduga stres, seekor sapi kurban yang terlepas dari mobil pickup mengejar sejumlah pelajar di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Seorang wanita penumpang kereta komuter lain melahirkan di toilet stasiun Bogor, Jawa Barat. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan cagar budaya di Surabaya, Jawa Timur. Tolong Bapak Bupati, akan tolong Paman. Gara-gara jembatan putus diterjang banjir, sepasang calon pengantin di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa naik rakit bambu menuju tempat prosesi ijab kabul. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 5 Juni 2025. Besok sudah Lebaran Haji. Nah, udah siapin apa aja nih? Udah siapin ketupat, Ya. terus daging. Nanti kita akan cek pantauan harganya itu seperti apa. Betul sekali pemirsa kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi di pagi hari ini dari seekor sapi kurban yang mengamuk dan terlepas karena diduga stres saat diturunkan dari mobil pickup di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin. Ya, Tiwi dan pemirsa, ini sapi yang mengamuk terus berlari dan mengejar sejumlah pelajar. Seekor sapi kurban terlepas saat diturunkan dari sebuah mobil pickup di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Sapi yang diduga stres itu kemudian berlari ke arah kerumunan pelajar hingga menimbulkan kepanikan. Seorang panitia kurban Masjid Al-Ansor kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran guna membantu mengevakuasi sapi kabur tersebut. Untuk memudahkan evakuasi sapi yang mengamuk, petugas membawa seekor sapi lain yang jinak. Sapi datang ternyata dimasukkan di halaman sekolah. Nah saat itu kebetulan anak-anak belum pulang di sekolahnya itu. Dilihatlah sama anak-anak. Nah setelah dilihat, ditonton rame-rame, stres itu sapinya. Dalam tempo 30 menit, sapi mengamuk berhasil dievakuasi dan dibawa ke halaman masjid. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang wanita penumpang kereta komuter lain ini melahirkan di toilet stasiun Bogor, Jawa Barat. Nah, ini petugas mengevakuasi wanita beserta bayinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Video amatir warga merekam saat petugas berupaya mengevakuasi seorang wanita dan bayi laki-lakinya yang baru lahir di stasiun Bogor, Jawa Barat. Petugas mendapati wanita itu tergolek lemas usai melahirkan seorang diri di toilet stasiun. Meski proses kelahiran mendadak, wanita penumpang kereta komuter lain itu dan bayinya selamat. Keduanya kemudian dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tugas kami mendapatkan laporan ada dari penumpang Pak, ada penumpang yang lahiran di toilet. Nah, petugas kami luncuran sambil menghubungi Poskes dan membawa penumpang tersebut ke Poskes. Setelah ditangani oleh Poskes, dibawa oleh pihak ambulan. Kebetulan kita juga koordinasi dengan pihak rumah sakit. Petugas mengimbau penumpang yang tengah hamil untuk didampingi agar tidak terjadi kejadian serupa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah rumah yang juga dijadikan tempat usaha fotokopi di Kota Jambi hangus terbakar. Di Kota Bogor, Jawa Barat, kebakaran juga melanda sebuah pabrik kerupuk. Warga Kelurahan Sukadamai, Kota Bogor panik saat kobaran api menghanguskan sebuah pabrik kerupuk yang berada di permukiman padat. Peristiwa terjadi saat para karyawan sedang beristirahat setelah memproduksi kerupuk. Tiba-tiba muncul api yang kemudian menyambar kayu bakar hingga menghanguskan pabrik.
Diduga api berasal dari kebocoran regulator LPG. 8 armada damkar diterjunkan ke lokasi. Dalam tempo 30 menit, api bisa dipadamkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, tapi kerugian yang dialami pemilik pabrik ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di kota Jambi, korsleting listrik memicu terbakarnya sebuah rumah di kawasan padat penduduk pada Rabu pagi. Rumah sekaligus tempat usaha fotokopi itu terbakar setelah hubungan pendek arus listrik terjadi di salah satu kamar. Api kemudian menyambar barang yang mudah terbakar hingga menghanguskan rumah tersebut. 4 armada pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dalam tempo 1 jam. Beruntung peristiwa ini tak menelan korban. Di informasi berikutnya, pemirsa, diduga gagal menyalip truk, seorang penumpang motor tewas di Padang, Sumatera Barat. Ya, ini sementara di wilayah Brebes, Jawa Tengah akibat sopir mengantuk, sebuah mobil travel menghantam truk di ruas tol Kanci Pejagan. Banyak korban, ada yang kegencet, banyak ibu-ibu yang kegencet. Pak, maju Pak, maju Pak. Sebuah mobil travel tujuan Jakarta Demak menabrak truk di kilometer 243 ruas tol Kanci Pejagan, Brebes, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 6 penumpang terluka. 2 diantaranya dilarikan ke IGD Rumah Sakit Mutiara Bunda, Tanjung Brebes. Diduga sopir mengantuk saat berusaha menyalip truk dari lajur kiri. Sementara di Padang, Sumatera Barat, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai terlindas truk di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Korban bertabrakan dengan pengendara motor lain yang melaju dari arah berlawanan saat hendak menyalip truk yang ada di depannya. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke dalam kolong truk. Setelah kejadian, mobil truk tersebut pergi meninggalkan TKP. Sementara untuk korban kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, 2 orang mengalami luka-luka. Polisi masih mencari identitas pengemudi truk yang melarikan diri. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya pemirsa, eksekusi gedung Cagar Budaya di Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Petugas terlibat aksi saling dorong dengan sekelompok orang yang berusaha mengadang eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan cagar budaya di Jalan Kombes Pol M. Duryat, Surabaya. Penghuni gedung bersama sekelompok orang mengadang dan menutup pagar gedung agar jurusita pengadilan tak bisa melakukan pengosongan. Jangan merusak! Komisi 3 Sejumlah petugas jurusita pengadilan terpaksa merobohkan pagar gedung bekas sekolah itu. Sementara, pihak termohon mengaku eksekusi yang dilakukan salah objek karena pihak termohon memegang surat e-gendom yang sah. Surat e-gendom yang asli untuk yang persil ini? Yang asli 3, e-gendom itu di sini 3 nomornya. 3 nomornya. Itu tidak saya keluarkan memang karena e-gendom itu cuma satu-satunya, yaitu alamatnya di sini, peralihan anaknya ke saya, dari First Louis ke saya. Ada jelas dinotariatkan, Pak. Kok bisa hari ini ada eksekusi melawan papa saya, katanya menang, padahal belum PK yang kedua. Terus habis gitu dieksekusi. Wong ini rumah saya, KTP saya di sini, KSK saya di sini, berdomisili di sini saya. Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi serta jurusita pengadilan enggan memberi keterangan ketika dikonfirmasi. Buat penyeimbang aja Pak, biar nanti nggak mau memberikan statement ke PN aja. Soalnya PN nggak mau ngomong Ibu. Iya, sama Pak. Mohon izin, artinya nggak apa-apa ya saya tulis nggak berkenan untuk diwawancara gitu. Kasus sengketa bangunan cagar budaya ini terjadi antara pihak Fritz C. Mantiri, penghuni gedung, dengan Lei Meiling selaku pemohon eksekusi. Proses pengosongan pun berjalan aman setelah aparat kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan pengamanan ketat. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Kita beralih ke peristiwa lain, pemirsa. Operasi pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat pada hari Rabu sore dihentikan, menyusul lagi-lagi potensi terjadinya longsor susulan. Ya, ini sementara isak tangis dari keluarga menyelimuti acara doa bersama tatkala keluarga korban meminta tim SAR agar proses pencarian diperpanjang hingga beberapa hari ke depan. Isak tangis keluarga korban yang belum ditemukan ini mewarnai doa bersama yang digelar tim SAR gabungan di posko tambang longsor Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Beberapa keluarga korban yang cemas berharap jenazah para korban segera ditemukan dan dikuburkan secara layak. Pekerjaannya apa, Bu? Pasona itu, Bu? Ini aja, cuma supir aja. Supir. Sampai hari ke-6 ini belum ditemukan, Bu. Harapannya seperti apa, Bu? Ya harapannya sih ketemu, bisa jasadnya dikuburin secara layak gitu, Mas. Keluarga korban lainnya berharap proses pencarian diperpanjang dan tidak dihentikan pada hari ke-7 masa tanggap darurat yang jatuh pada hari Kamis ini. Nggak setuju. Alasannya kenapa, Bu? Alasannya ya pengen sampai ketemu. Kalau bisa itu apa isi hati seorang istri tuh pengen sampai ketemu. Nggak setuju kalau sampai 2 hari ini udah gitu, pengennya sih diperpanjang 2 hari atau 3 hari gitu. Lagi sampai ketemu aja, Bu, ya? Kan kalau udah ada perpanjangan itu mah kan kita lebih ikhlas lagi. Oh mungkin udah begini jalannya takdirnya gitu. Sementara itu tim SAR gabungan saat ini bekerja berdasarkan data yang diterima oleh tim inspektur tambang maupun Basarnas yang melakukan pemantauan pergerakan tebing di zona merah. Hal itu dilakukan untuk keselamatan para petugas karena area pencarian saat ini beresiko tinggi terjadinya longsor susulan. Kita lihat, dipantau berdasarkan grafik apakah ada pergeseran atau tidak. Tentunya akan kita pantau terlebih dahulu melalui asesmen manakala dinyatakan aman untuk bekerja dari dalam hal ini adalah inspektur tambang yang menyatakan aman untuk bekerja, kita lanjutkan. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan, Mas, kita bekerja saat ini itu adalah masuk dalam zona merah, artinya zona tidak aman. 4 orang yang masih dicari adalah 3 penambang dan seorang wanita penjual es. Dalam petaka yang terjadi Jumat pekan lalu itu, sebanyak 21 orang meninggal dunia. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Afandi, pihak kampus Universitas Gadjah Mada resmi menonaktifkan Cristiano Tarigan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya, pihak kampus juga sudah memproses sanksi akademik bagi Cristiano dengan membentuk tim komite etik. Universitas Gadjah Mada mengambil langkah tegas kepada Cristiano Tarigan pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pihak kampus membekukan status kemahasiswaannya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sehingga seluruh hak dan kewajiban Cristiano sebagai mahasiswa kini dinonaktifkan. UGM juga sudah memproses sanksi akademik bagi Cristiano dengan membentuk tim komite etik. Komite etik terdiri dari unsur pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta dari unsur universitas. Kita sudah melakukan apa yang dilakukan nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, dan juga selanjutnya bahwa di di UGM sendiri akan melakukan semacam sanksi akademik. Sanksi akademik ini nanti juga akan berjalan paralel dengan apa yang dilakukan di institusi legal ya, atau institusi hukum. Sebelumnya Cristiano ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Argo Eriko Afandi. Saat kecelakaan terjadi, Cristiano mengendarai mobil mewah dengan menggunakan plat nomor palsu. Peristiwa itu membuat keluarga Argo menuntut keadilan dan berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Sekelompok pemuda di Sukabumi, Jawa Barat menganiaya juru parkir lantaran tidak mau membayar biaya parkir. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali di Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Ya, pemirsa, belasan anggota geng motor diringkus polisi dari sejumlah lokasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, gerombolan bermotor menyerang permukiman padat penduduk. Sekelompok pria bermotor Rabu dini hari menyerang permukiman di Desa Megu, Cirebon, Jawa Barat. Mereka merusak tempat usaha serta rumah warga dengan melempari batu. Sejumlah warga yang terbangun menghalau gerombolan itu sehingga menjauh dari permukiman. Insiden bermula ada warga yang ketakutan dan memasuki Gang Tumaritis tatkala gerombolan bermotor melintas dari arah Sumber menuju Pantura Pleret. Tetapi karena tak menemukan warga yang memasuki gang tersebut, geng motor pun bertindak brutal. Ada orang yang mau ke pasar karena takut, dia masuk ke sini, masuk belok ke Jalan Tumaritis. Nah, kemudian si gerombolan itu sempat ngejar sampai sana. Karena yang dikejar itu ngumpet nggak keluar lagi, akhirnya mereka itu gedor-gedor tuh sekitar 1-2 sampai rumah ketiga tuh. Satu persatu polisi meringkus anggota geng motor dari rumah mereka masing-masing di kawasan Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Sedikitnya 16 orang diamankan dari sejumlah tempat. Mereka berasal dari 3 geng motor yang berbeda. Polisi menyita berbagai jenis senjata tajam yang diduga kerap mereka gunakan. Juga disita anak panah dan pelontarnya, serta 8 sepeda motor yang digunakan oleh geng motor itu saat beraksi. Yang kami amankan adalah kumpulan geng motor yang selalu melakukan aksi konvoi keliling di Kota Makassar dengan menggunakan dengan membawa senjata tajam jenis busur dan parang. Belasan anggota geng motor itu diamankan polisi lantaran ulah mereka yang meresahkan masyarakat karena beberapa kali kedapatan menyerang warga. Tim Liputan melaporkan. Tidak terima ditegur, seorang mahasiswa menganiaya 3 security masjid di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, sekelompok pemuda menganiaya juru parkir lantaran tak mau membayar parkir. Sekelompok pemuda memaksa keluar dari lokasi parkir di sebuah tempat hiburan malam di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, gara mau bayar parkir. Salah satu pemuda bahkan berupaya merusak gerbang parkir agar bisa keluar area parkir tanpa membayar. Melihat situasi memanas, seorang juru parkir berupaya membuka portal secara manual. Namun, juru parkir tersebut justru dikeroyok oleh kelompok pemuda bermotor tersebut. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Mau saya buka itu, karena ini gate udah macet, sistemnya error di komputer. Udah saya buka lewat manual. Selama buka manual itu, dia merangsek terus sampai akhirnya dia yang lolos tuh. Ada yang provokasi. Udah saya mau tarik temannya yang nyangkut, mau saya arahkan ke gate yang alternatif, gitu kan? Gate alternatif yang nggak taunya itu yang udah dual mukul. Sementara di Bogor, Jawa Barat, seorang mahasiswa mengamuk usai ditegur petugas keamanan masjid di Jalan Nyiraja Permas. Sambil bertelanjang dada, ia menganiaya 3 security dan merusak pos keamanan masjid. Usai ditangkap, mahasiswa tersebut mengaku sedang mabuk saat melakukan penganiayaan. Memukuli security karena yang bersangkutan ini sedang dalam keadaan mabuk. Jadi awal mulanya yang bersangkutan ini atau pelaku ini mengendarai kendaraan roda 2, kemudian menabrakkan water barrier dan menendang-nendang water barrier. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dan perusakan dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Di informasi berikutnya, seorang pegawai negeri sipil di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong pistol oleh orang tak dikenal. Nah, ini petugas bergerak cepat mengamankan terduga pelaku setelah korban membuat laporan ke polisi.
Video amatir ini merekam momen menegangkan saat seorang ASN di Kabupaten Gorontalo diduga ditodong pistol oleh seorang yang tidak dikenal. Tampak korban hanya bisa berlutut pasrah dan memohon ampun, namun pelaku terus melakukan pengancaman. Kejadian ini sendiri terjadi di salah satu ruangan kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo pada Rabu pagi. Diduga masalah dipicu oleh salah satu pegawai di dinas tersebut yang sebelumnya sempat berselisih dengan korban. Kini terduga pelaku penodongan telah diamankan petugas setelah korban membuat laporan ke polisi. Ya, tadi siang ya sekitar pukul 11 siang sudah kita amankan satu orang inisial RK ya yang berdasarkan video ada melakukan dugaan tindak pidana pengancaman. Sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan terkait motif yang bersangkutan melakukan hal tersebut. Saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan intensif dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif penodongan yang dilakukan pelaku. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Pemirsa, teror penembakan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibat insiden, 2 pekerja bangunan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung. 2 pekerja bangunan ini ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada hari Rabu. Diduga keduanya jadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kugoya. Keduanya ditembak saat tengah mengerjakan pembangunan gedung gereja. Kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku. Kedua korban bernama Rahmat Hidayat usia 45 tahun dan Saipudin usia 39 tahun yang merupakan warga asli Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo. Saat ini kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu aparat gabungan dari TNI dan Polri masih terus bersiaga dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Rianto Nai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Seorang pria di Kemayoran, Jakarta Pusat nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri dan kekasihnya. Ya, akibatnya kedua korban mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas mengamankan pria berinisial FD yang nekat menyiramkan air keras ke tubuh mantan istri Siri dan kekasihnya di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kejadian ini bermula saat kedua korban berboncengan sepeda motor melintas di Jalan Garuda. Pelaku yang sedang membuntuti korban langsung menyiramkan air keras hingga membuat kedua korban jatuh tersungkur dari sepeda motor. Niat pelaku untuk kabur gagal setelah motornya bersenggolan dengan mobil. Pelaku yang terjatuh jadi sasaran emosi warga hingga diamankan petugas yang berpatroli. Pelaku terancam pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah disepakati, dia cemburu. Ketemuan di Jalan Mangga Besar, dari Mangga Besar itu mau menengok anaknya di Grand Pramuka. Sebelum sampai di Grand Pramuka, sampai di TKP Jalan Garuda, pelaku menyiramkan air keras kepada si korban. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas dalam keadaan terikat di Kota Serang, Banten menemukan titik terang. Ya, Tiwi dan pemirsa, ini polisi mengamankan suami korban karena diduga terlibat pembunuhan itu. Misteri kematian seorang wanita yang tewas dengan tangan terikat di rumahnya di perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten akhirnya terungkap. Perempuan berusia 35 tahun itu diduga dibunuh oleh suaminya. Sang suami menganiaya korban hingga tewas, lalu merekayasa kejadian seolah-olah terjadi perampokan. Terduga pelaku sudah diamankan di Polresta Serang Kota pada Selasa malam setelah dibujuk oleh pengacara dan keluarganya. Polisi mendalami motif di balik aksi keji tersangka menghabisi nyawa pasangan hidupnya. Tadi malam ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Ya, ditangkap. Nanti kita konversi ya. Ya, tunggu ya nanti ya. Korban ditemukan dalam keadaan terikat pada 1 Juni pagi.
Peristiwa diketahui setelah anak korban yang berusia 7 tahun meminta pertolongan tetangganya. Saat didatangi warga, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan tangan terikat di dalam kamar. Sementara sang suami didapati berada di dalam karung dengan kondisi terikat tali. Polisi yang melakukan olah TKP menduga pembunuhan adalah buntut dari perampokan lantaran pintu belakang rumah rusak. Namun dalam penyelidikan ditemukan sejumlah kejanggalan yang menyeret sosok suami korban. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Setelah 2 tahun buron, tersangka kasus pencurian baterai tower di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan akhirnya diringkus polisi. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan saat sedang mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Buronan kasus pencurian baterai tower telekomunikasi ini tak berkutik saat disergap polisi di tempat parkir sebuah rumah sakit di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Tersangka diringkus saat sedang mengantarkan istrinya berobat ke rumah sakit setelah 2 tahun buron. Peristiwa pencurian ini berawal saat tersangka bersama 3 rekannya mencuri baterai dan modul tower telekomunikasi pada 2023 lalu. Kasus pencurian itu menyebabkan hilangnya sinyal provider hingga pihak perusahaan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Ironisnya, tersangka merupakan pegawai perawatan di tower tersebut sehingga sangat mengetahui denah lokasi serta barang-barang berharga yang dicuri. Sebagai pegawai ini ya, untuk apa tuh pemeliharaan pemeliharaan tower, jadi mereka gemboknya sengaja dihancurin masuk ke dalam tower. Kerugian kurang lebih diperkirakan 51 juta. Polisi kini masih memburu 3 rekan tersangka lain yang telah diketahui identitasnya. Sementara itu, akibat perbuatannya tersangka terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seorang penjual burung di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap saat hendak bertransaksi narkoba. Polisi mendapati barang bukti sabu-sabu seberat 11 kg. Di dalam tas hitam inilah polisi mendapati 11 kg sabu-sabu yang dibawa oleh seorang penjual burung di Palembang, Sumatera Selatan. Pria warga Kebun Bunga Sukarami, Palembang itu ditangkap saat hendak melakukan transaksi di sebuah warung pempek. Sabu-sabu diambil tersangka di salah satu pangkalan bus dari seorang bandar yang saat ini masih diburu. Rencananya sabu-sabu asal Thailand itu akan diedarkan di kota Palembang. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap 11 kg narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Sumsel dan terancam penjara seumur hidup. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, mantan Kasat Reserse Narkoba Polresta Barelang Kompol Satriana Anda divonis seumur hidup. Terdakwa diputus bersalah karena menjual barang bukti sabu-sabu kepada bandar narkoba. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana seumur hidup. Kompol Satriananda terdiam saat majelis hakim memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Terdakwa terbukti terlibat menjual barang bukti sabu-sabu seberat lebih dari 5 gram bersama 9 orang anak buahnya kepada 2 bandar sabu-sabu di Kampung Aceh Simpang Dam, Kota Batam. Terdakwa juga dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Atas putusan ini, jaksa dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Ternyata penuntut umum udah langsung banding, kami juga setuju dengan hal tersebut gitu loh. Karena menurut kami sampai saat ini putusan dibacakan, jaksa penuntut umum juga tidak dapat untuk membuktikan korelasinya terhadap terdakwa Satriananda. Pemirsa, seorang wanita yang berboncengan motor bersama suami dan anaknya tewas ditabrak pengendara motor yang diduga sedang balapan liar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kini polisi memburu penabrak korban. Polisi evakuasi jenazah korban kecelakaan di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan terjadi saat korban berboncengan dengan suami dan anaknya. Di kawasan Dukuh Atas, motor korban ditabrak dari belakang oleh pengendara motor yang diduga sedang balap liar.
Korban meninggal dunia di lokasi kejadian karena kepalanya terbentur aspal. Suami dan anaknya mengalami luka, sedangkan pengendara motor yang menabrak korban langsung kabur. Kasus tabrak lari dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Gara-gara jembatan putus diterjang banjir, sepasang calon pengantin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa naik rakit bambu menuju tempat proses ijab kabul. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dadi Maulana. Pemirsa, sepasang calon pengantin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa naik rakit bambu untuk menyeberangi sungai menuju tempat prosesi ijab kabul digelar. Ya, akses jalan yang lain tidak ada karena jembatan penghubung antar dusun putus diterjang banjir. Bersama rombongan sanak keluarga, pasangan calon pengantin bernama Madi dan Musdalifah ini naik ke atas rakit bambu. Ya, mereka terpaksa menggunakan rakit bambu untuk menyeberangi Sungai Masuni yang berarus deras menuju tempat prosesi ijab kabul yang digelar di Dusun Tapua, Desa Tapua, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan calon pengantin wanita nyaris kehilangan keseimbangan akibat rakit bambu terdorong volume air sungai yang deras. Jembatan satu-satunya yang menghubungkan antar dusun putus akibat diterjang banjir, sementara akses jalan lain tidak ada. Untuk menyewa angkutan rakit bambu, calon pengantin pria harus mengeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk perjalanan pulang dan pergi sekaligus. Kemarin ada acara pernikahan di desa kami, Desa Tapua. Tentunya dengan terputusnya jembatan ini, salah satu kendala kami melalui Sungai Masuni, kemudian melalui rakit. Selain itu, rombongan pengantin juga harus berjalan kaki sejauh 1 km menuju rumah orang tua pengantin wanita karena kendaraan tidak dapat melintas. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di peristiwa berikutnya, pemirsa, sedang asyik berenang, seorang pria terseret ombak besar di Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban ditemukan sudah tanpa nyawa sekira 150 meter dari titik awal tenggelam. Menggunakan perahu karet, tim SAR Kota Padang mengevakuasi jasad pria yang ditemukan mengambang di permukaan air Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu siang. Jenazah korban didapati sekira 150 meter dari titik awal tenggelam. Lelaki tanpa identitas itu dilaporkan tenggelam saat asik berenang di pinggir pantai pada Selasa sore. Namun ombak besar tiba-tiba menerjang dan langsung menyeret tubuhnya. Alhamdulillah, hari ini sekitar jam 12.40, korban sekitar 150 meter dari pinggir Pantai Padang sudah kita temukan dalam keadaan mengambang atau mengapung. Usai dievakuasi, jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang untuk dilakukan identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, sampah medis didapati memenuhi aliran Kali Baru, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi membantah limbah medis berasal dari rumah sakit atau klinik. Diduga sampah medis sengaja dibuang oleh warga yang tak bertanggung jawab. Lagi guys, limbah medis ya, limbah medis. Bahaya banget ini coy. Saat membersihkan sampah di aliran Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, petugas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sontak kaget kala menemukan banyak sampah medis antara lain insulin, botol infus, dan jarum suntik berserakan di aliran kali. Ini penemuan teman-teman yang di bawah, dikumpulin satu-satu, sebanyak ini dong. Temuan limbah medis bercampur dengan sampah rumah tangga itu pun langsung dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Dari identifikasi limbah medis di aliran kali, Dinas Kesehatan Kota Bekasi memastikan sampah medis di aliran kali bukan berasal dari rumah sakit atau klinik, tapi diduga sengaja dibuang oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita identifikasi bentuk
speed is possible, sepertinya itu bukan tenaga medis yang melakukan itu. Kalau tenaga medis sampahnya pasti nggak begitu, sampahnya speknya itu pasti tertutup, dia tidak akan membiarkan jarum itu tertusuk di styrofoam, ya kan. Selain itu saya juga bisa menyatakan bahwa semua unit pelayanan kesehatan sudah memiliki tempat pengolahan limbah, karena itu adalah salah satu syarat untuk mendirikan tempat pelayanan kesehatan. Namun Dinas Kesehatan Kota Bekasi masih akan melakukan penyelidikan mendalam tentang asal-muasal sampah medis yang memenuhi aliran Kali Bekasi. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, jemaah haji Indonesia secara bergelombang sejak pagi hingga malam berbondong-bondong menuju Padang Arafah. Puncak ibadah haji dimulai hari ini dengan melaksanakan wukuf dan dilanjutkan mabit di Musdalifah hingga melontarkan jumroh di Mina. Sepanjang hari Rabu, tanggal 8 Zulhijjah atau lebih dikenal sebagai Hari Tarwiyah, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk jemaah haji Indonesia, bergerak menuju Padang Arafah. Sebanyak 3.000 bus disiapkan di sekitar 200 hotel tempat jemaah haji Indonesia menginap. Jemaah haji yang tinggal di kawasan Sisiah sudah berangkat secara bertahap sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi menuju Arafah dengan menggunakan bus yang disediakan oleh Syarikah. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan melalui 3 gelombang, pagi hari pukul 7 hingga pukul 11, siang hari pukul 11.30 hingga 16 sore, dan malam hari pukul 16.30 hingga pukul 21. Kepada awak media, Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Nasaruddin Umar di kantor urusan Haji Makkah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi yang telah memberikan kemudahan saat puncak haji, termasuk diperbolehkannya ambulans Indonesia memasuki area Arafah dan Mina. Dan sekali lagi saya terima kasih terakhir kepada pemerintah Saudi Arabia, tidak boleh ada ambulans yang masuk di area perkemahan seperti di Arafah dan Mina. Semuanya itu adalah ambulansnya Saudi Arabia. Ambulans kita nggak bisa masuk. Tapi setelah kita lobby dan memperlihatkan kenyataan, satu-satunya negara yang bisa memasukkan ambulansnya hanya Indonesia. Dan itu pun juga jangan bergerombol ke ambulans itu, tapi dibagi-bagi pada beberapa perkemahan. Wukuf di Padang Arafah berlangsung mulai Kamis hari ini, tanggal 9 Zulhijjah, sekitar pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Dan selepas salat maghrib, jemaah haji akan bergerak dari Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam dan mempersiapkan batu kerikil melontar jumrah di Mina. Jemaah haji lansia, disabilitas dan kelompok rentan akan menjalani skema haji murur. Usai wukuf di Padang Arafah, jemaah tidak turun dari bus saat tiba di Musdalifah, namun mereka langsung menuju tenda-tenda di Mina. Rangkaian puncak ibadah haji akan berlangsung selama 5 hari. Nabila Biasa melaporkan dari Makkah, Arab Saudi. Lebih dari 1,5 juta jemaah dari penjuru dunia memadati kawasan Al-Musna untuk melaksanakan puncak ibadah haji. Nah, ini di tengah suhu panas ekstrim, para jemaah tetap antusias menunaikan rukun Islam kelima. Gambar udara memperlihatkan tenda-tenda membentang luas di Mina, Mekah, Arab Saudi. Tenda ini akan menjadi tempat bermalam bagi lebih dari 1,5 juta jemaah yang datang dari penjuru dunia. Beberapa di antara jemaah harus mendorong lansia dengan kursi roda dan membawa barang-barang mereka untuk sampai ke Arafah pada suhu yang mencapai 40 derajat Celcius. Namun kondisi ini tak menyurutkan semangat jemaah untuk menuntaskan rukun Islam kelima, seperti para jemaah haji asal Inggris yang harus merasakan perbedaan cuaca yang ekstrim. Usai melaksanakan rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, para jemaah akan kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf perpisahan atau tawaf wada. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Berniat duduk di kursi yang rusak, seorang siswa di Sumedang, Jawa Barat malah tersangkut rangka kursi besi. Ya, TV dan pemirsa, ini akhirnya petugas damkar turun tangan untuk mengevakuasi siswa dari kursi. Di damkar siapa kemarin? Ibu. Oh, ibu. Inilah kondisi siswa yang tersangkut di kursi sekolah di SMA N1 Sumedang, Jawa Barat, Rabu siang. Siswa itu kesulitan keluar dari kursi besi yang menjepitnya. Akibatnya remaja tersebut merasa kesakitan pada bagian pahanya. Peristiwa terjadi ketika remaja itu duduk di kursi yang rusak usai jam pelajaran berakhir, namun malah tersangkut. Pihak sekolah pun meminta bantuan petugas damkar
Dengan menggunakan sejumlah peralatan dalam tempo tak lama, akhirnya kursi dapat dibongkar dan siswa tersebut dapat dibebaskan dari rasa sakitnya. Ada laporan ke Damkar, katanya ada siswa masuk kursi, kirain kursinya kayu, ternyata besi. Mungkin lagi pada main-main, mungkin masuk ke sana setengah badan karena alat tidak ada, harus di slab di Gurinda, cuman tidak ada. Udah adain alat yang ada aja. Dipakai apa aja kan? Pakai kampak besi sama pemotong besi. Menghindari terjadinya hal serupa, para siswa diimbau untuk tidak bermain sembarangan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Polisi dan Satpol PP Kota Bandung sosialisasikan pemberlakuan jam malam bagi pelajar. Sosialisasi dilakukan pada warga di sejumlah titik keramaian. Untuk anak-anak remaja, ya SMP SMA agar segera pulang sebelum jam 21 malam. Petugas gabungan Polrestabes Bandung bersama Satpol PP mendatangi sejumlah pusat keramaian yang menjadi tempat nongkrongan favorit kaum muda, seperti kawasan Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga. Petugas melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan peraturan jam malam bagi pelajar yang akan dimulai pukul 9 malam. Hari ini kami sifatnya persuasi, mendatakan. Tapi nanti berikutnya kami akan mungkin panggil orang tuanya setelah ini. Tapi sementara ini kami hanya mengimbau dan menganjurkan agar para pelajar ini kembali ke rumahnya setelah jam 9 malam. Sosialisasi digencarkan agar seluruh warga mendapat informasi sebelum peraturannya benar-benar diberlakukan. Sosialisasi pemberlakuan jam malam dilakukan menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung terkait pembatasan aktivitas malam hari bagi peserta didik. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, di Sumedang, Jawa Barat, 10 pelajar yang sedang bermain video game terjaring razia patroli petugas gabungan pada Rabu malam. Nah, ini petugas tidak memberikan tindakan dan sanksi, hanya mengimbau agar para pelajar segera pulang ke rumah. Tepat pukul 9 malam, petugas gabungan dari Satpol PP, Polres, serta Kodim Sumedang mulai melakukan patroli pembatasan jam malam bagi pelajar. Penyisiran pun dilakukan ke tempat-tempat keramaian di wilayah Sumedang Kota, seperti di alun-alun hingga kafe-kafe. Dalam patroli, petugas mendapati 10 pelajar yang kedapatan sedang bermain video game di kawasan Gending. Kendati mendapati aktivitas pelajar di atas pukul 9 malam, namun karena saat ini masih bersifat imbauan, petugas tidak melakukan penindakan dan hanya memberikan edukasi kepada para pelajar untuk segera pulang. Dan alhamdulillah kami telah mengedukasi mereka dan untuk saat ini tidak ada penindakan, kami hanya memberikan edukasi dan menyuruh mereka pulang. Dan untuk kedepannya mungkin kami adakan tindakan seperti sanksi atau pemanggilan terhadap orang tua bagi anak yang terdapat razia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kekurangan zat besi ini dapat menghambat tumbuh kembang anak, termasuk kemampuan kognitifnya. Nah, ini agar asupan zat besi dapat terpenuhi secara optimal, orang tua dapat memberikan asupan nutrisi lengkap dan seimbang yang kaya zat besi, terutama protein hewani. Zat besi sangat berperan dalam pembentukan hemoglobin atau sel darah merah, sistem imun tubuh, membangun pertumbuhan otot serta dibutuhkan untuk mengoptimalkan koneksi antar sel syaraf dan pembentukan neurotransmitter yang mendukung kemampuan dan proses belajar anak. Hal inilah yang membuat sejumlah ibu dan anak di kota Tangerang, Banten menghadiri screening kebutuhan zat besi bagi tumbuh kembang anak mereka. Agar asupan zat besi bisa terpenuhi dengan optimal, orang tua dapat memberikan asupan nutrisi lengkap dan seimbang yang kaya zat besi, terutama protein hewani seperti daging merah, hati ayam, telur, ikan, atau dari sumber nabati seperti kacang-kacangan dan bayam. Orang tua perlu identifikasi dini faktor risiko kurang zat besi secara rutin pada anak dengan berkonsultasi pada dokter spesialis atau menggunakan alat bantu non-medis, salah satunya kalkulator zat besi. Sehingga dengan kalkulator ini kita berharap orang tua bisa mendapatkan akses yang mudah untuk bisa mengukur sendiri apakah anak-anaknya terindikasi kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menghambat tumbuh kembang anak termasuk kemampuan kognitifnya. Tindakan preventif kekurangan gizi sangat diperlukan untuk menyiapkan generasi emas yang sehat dan cerdas. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten.
Timnas Indonesia bertekad mencuri kemenangan saat menghadapi Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Bermain dekat rel kereta, bocah laki-laki berusia 3 tahun tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta api di Tulungagung, Jawa Timur. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pemirsa, pria lansia tewas tertabrak kereta pengumpan. Perlintasan kereta api Cimindi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi sontak ramai. Warga berkerumun melihat jasad pria yang tewas tertabrak kereta api pengumpan atau feeder. Warga sempat meneriaki korban agar menjauh karena kereta akan melintas. Dari olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi menduga pria berusia 66 tahun itu tidak mendengar teriakan warga dan tidak mengetahui kereta yang melaju dari arah Bandung menuju Padalarang. Terjadi kecelakaan seorang laki-laki yang ditabrak kereta di wilayah Cimindi, dan sampai saat ini pada TKP juga telah diolah TKP dari Inafis Polres Cimahi dan jenazah langsung dievakuasi di rumah sakit untuk diotopsi. Sementara di Tulungagung, Jawa Timur, bocah balita tewas tertabrak kereta api di perlintasan kereta api di Desa Rejo Tangan Rabu pagi. Korban alami luka parah di kepala. Tubuhnya sempat terpental sejauh 10 meter. Saat kejadian, bocah laki-laki berusia 3 tahun itu tengah bermain batu dekat rel kereta tak jauh dari rumahnya. Sedangkan orang tuanya sedang bekerja di pasar. Dari pemeriksaan sementara polisi, diduga korban tidak menyadari kereta api Gajayana jurusan Jakarta Malang melaju dari arah Tulungagung menuju timur. Kerja di pasar sehingga anak itu bermain di bantaran jalur kereta api dengan bermain batu. Jadi jarak antara TKP dengan rumah tidak jauh, hanya kurang lebih 50 meter. Jasad bocah malang itu dibawa ke rumah duka sebelum dimakamkan oleh keluarga. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang wanita penumpang kereta komuter lain melahirkan di toilet stasiun Bogor, Jawa Barat. Nah, ini petugas mengevakuasi wanita beserta bayinya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Video amatir warga merekam saat petugas berupaya mengevakuasi seorang wanita dan bayi laki-lakinya yang baru lahir di stasiun Bogor, Jawa Barat. Petugas mendapati wanita itu tergolek lemas usai melahirkan seorang diri di toilet stasiun. Meski proses kelahiran mendadak, wanita penumpang kereta komuter lain itu dan bayinya selamat. Keduanya kemudian dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tugas kami mendapatkan laporan ada dari penumpang Pak, ada penumpang yang lahiran di toilet. Nah, petugas kami luncuran sambil menghubungi Poskes dan membawa penumpang tersebut ke Poskes. Setelah ditangani oleh Poskes, dibawa oleh pihak ambulan. Kebetulan kita juga koordinasi dengan pihak rumah sakit. Petugas mengimbau penumpang yang tengah hamil untuk didampingi agar tidak terjadi kejadian serupa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Teror penembakan terhadap warga sipil yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Akibat insiden, 2 pekerja bangunan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung. 2 pekerja bangunan ini ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada dan punggung di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada hari Rabu. Diduga keduanya jadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanos Kugoya. Keduanya ditembak saat tengah mengerjakan pembangunan gedung gereja. Kedua korban sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya dikejar dan dieksekusi oleh pelaku. Kedua korban bernama Rahmat Hidayat usia 45 tahun dan Saipudin usia 39 tahun yang merupakan warga asli Purwakarta, Jawa Barat. Keduanya meninggal dunia di tempat saat tengah mengerjakan pembangunan gereja GKI Immanuel Kampung Kuantapo.
Saat ini kedua korban telah dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu aparat gabungan dari TNI dan Polri masih terus bersiaga dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Rianto Nai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Argo Eriko Avandi, pihak kampus Universitas Gadjah Mada resmi menonaktifkan Kristiano Tarigan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomika dan juga Bisnis. Pihak kampus juga sudah memproses sanksi akademik bagi Kristiano dengan membentuk tim komite etik. Universitas Gadjah Mada mengambil langkah tegas kepada Kristiano Tarigan pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Pihak kampus membekukan status kemahasiswaannya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, sehingga seluruh hak dan kewajiban Kristiano sebagai mahasiswa kini dinonaktifkan. UGM juga sudah memproses sanksi akademik bagi Kristiano dengan membentuk tim komite etik. Komite etik terdiri dari unsur pimpinan Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta dari unsur universitas. Kita sudah melakukan apa yang dilakukan nonaktivasi dari status kemahasiswaan yang bersangkutan, dan juga selanjutnya bahwa di di UGM sendiri akan melakukan semacam sanksi akademik. Sanksi akademik ini nanti juga akan berjalan paralel dengan apa yang dilakukan di institusi legal ya, atau institusi hukum. Sebelumnya Kristiano ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Hukum Argo Eriko Avandi. Saat kecelakaan terjadi, Kristiano mengendarai mobil mewah dengan menggunakan plat nomor palsu. Peristiwa itu membuat keluarga Argo menuntut keadilan dan berharap pelaku dihukum sesuai perbuatannya. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Diduga stres, seekor sapi kurban mengamuk dan terlepas saat diturunkan dari mobil pickup di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Sapi yang mengamuk terus berlari dan mengejar sejumlah pelajar. Seekor sapi kurban terlepas saat diturunkan dari sebuah mobil pickup di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Rabu siang. Sapi yang diduga stres itu kemudian berlari ke arah kerumunan pelajar hingga menimbulkan kepanikan. Seorang panitia kurban Masjid Al-Ansor kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran guna membantu mengevakuasi sapi kabur tersebut. Untuk memudahkan evakuasi sapi yang mengamuk, petugas membawa seekor sapi lain yang jinak. Sapi datang ternyata dimasukkan di halaman sekolah. Nah saat itu kebetulan anak-anak belum pulang di sekolahnya itu, dilihatlah sama anak-anak. Nah setelah dilihat, ditonton rame-rame, stres itu sapinya. Dalam tempo 30 menit, sapi mengamuk berhasil dievakuasi dan dibawa ke halaman masjid. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kini kita beralih ke informasi kuliner. Pemirsa, rujak cingur dengan siraman bumbu bercita rasa buah bisa Anda nikmati bila berkunjung ke Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini paduan rasanya ada gurih kacang, petis udang, dan juga buah-buahan menggoyang lidah para penikmat kuliner. Wow. Ai, cantik ya tampilannya. Disajikan di atas piring dengan penataan yang menawan, siapa sangka kalau hidangan ini ternyata rujak cingur. Iya, rujak moncong sapi. Selain ditata cantik, bumbu saus rujak cingur di sebuah rumah makan di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur ini juga unik. Bumbu sausnya bercita rasa buah. Iya, tak semata menggunakan kacang yang dihaluskan dan petis udang, ada tambahan lain, yakni buah alpukat dan kedondong. Rasanya sama seperti rujak cingur pada umumnya. Ini tidak berubah rasa secara keseluruhan, tapi hanya warnanya aja. Cuma ada sedikit rasa segernya itu dari kedondongnya itu. Wah, boleh juga ya kreasinya. Saus kacang yang sudah dihaluskan, ditambahkan alpukat dan kedondong, menghasilkan warna saus yang hijau. Nah, kalau isinya tak berbeda dari rujak cingur pada umumnya. Ada lontong, sayuran, buah nanas, tempe, dan yang utama cingur atau moncong sapi.
Untuk rasanya kalau di cingur dicampur sama bumbu rasanya sangat otentik sekali, enak sekali. Jadi perpaduannya sangat unik sih Pak. Nah, kreasi bumbu ini bisa Anda coba di rumah ya. Pas banget buat acara kumpul keluarga. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, pada momen libur panjang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 139.000 lebih tiket kereta api jarak jauh ludes terjual. Ya, volume perjalanan penumpang tertinggi berada di stasiun Senen dengan tujuan Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Momen libur panjang Hari Raya Idul Adha dan akhir pekan cuti bersama membuat volume penumpang kereta api dari stasiun Pasar Senen dan Gambir, Jakarta Pusat mengalami peningkatan. Peningkatan ini signifikan terjadi pada periode tanggal 4 sampai 9 Juni 2025. Ya, ini sebanyak lebih dari 139.000 tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta telah ludes terjual. Para penumpang memanfaatkan libur panjang selain ingin merayakan Hari Raya Kurban di kampung halaman juga untuk berlibur. Antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI akan menyiapkan kereta tambahan sebanyak 5 hingga 7 perjalanan kereta per harinya. Dengan pemesanan tertinggi terjadi di stasiun Pasar Senen sebanyak 62.538 tiket dan stasiun Gambir sebanyak 40.854 tiket. Hari favorit keberangkatan akan terjadi pada hari Kamis 5 Juni 2025 dengan okupansi mencapai 40.396 penumpang. Kita beralih ke lapangan hijau pemirsa. Timnas Indonesia bertekad mencuri kemenangan saat menghadapi Tiongkok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, TV dan pemirsa, ini pada laga nanti penjaga gawang Emil Audero berpeluang besar menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia bersiap melakoni laga penting kala berjumpa Tiongkok dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam. Seluruh rangkaian kegiatan telah dilakukan skuad Garuda, mulai dari menjalani pemusatan latihan di Bali hingga menjalani sesi latihan resmi dengan menjajal Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert optimis skuad asuhannya akan mampu mengamankan 3 poin saat tampil di hadapan puluhan ribu supporter. Kemenangan yang wajib diraih pada laga nanti juga akan membuka peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. I hope for a good result and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table. And again, we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game because. Sementara itu dari komposisi susunan pemain, Indonesia diprediksi akan menurunkan Emil Audero di bawah mistar gawang. Absennya Martin Pas akibat akumulasi kartu membuka peluang Audero untuk menjalani debutnya bersama Garuda. Saat ini Timnas Indonesia bercokol di peringkat keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 3 kali imbang. Sementara lawannya Tiongkok menempati posisi juru kunci dengan koleksi 6 angka. Putu Bagus dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 10 tim sepak bola ASEAN akan bersaing berebut gelar terbaik. Saksikan perhelatan kompetisi sepak bola terbesar di Asia dalam ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 mulai 15 sampai 29 Juli 2025. Live eksklusif di Indosiar. Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Dan pemirsa, saksikan double match FIFA World Cup 2026 CONMEBOL Qualifier besok pagi Jumat 6 Juni. Chile versus Argentina pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 7 Juni Kolombia versus Peru pukul 3 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan video. Dan informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Ya, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa.